Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Son Haji, Pak Deki, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak Yo. Oke, apakah bapak-bapak sudah siap ini mempraktekkan coaching hari ini? Insya Allah Insyaallah, sangat siap. siap. Oke, saya konfirmasi dulu. Mungkin untuk coachnya nanti Pak Son Haji ya, dan untuk Ya, coachingnya Pak Deki. Oke, Ya, Ya. Baik, mungkin untuk Pak Son Haji dulu sebagai coach. Ini saya mengingatkan ini Pak ya, bahwa dalam percakapan coaching ini mungkin ada penilaiannya yang penilaiannya itu didasarkan pada ketercapaian dari alur cerita yang nanti akan terlihat dari proses coaching. Itu ya Pak Son ya. ya baik Pak. Terima kasih informasinya. Insya Allah salah. Oke. Oke. Nah, berikutnya mungkin maaf nih Pak Son, masih ingat kira-kira kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach ketika akan melakukan sebuah coaching? Ya Pak, seingat saya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach yaitu ada 3, yaitu presis, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sip. Betul sekali Pak Son. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang disebutkan oleh Pak Son Haji, kira-kira kompetensi mana yang spesifik akan dikembangkan oleh Pak Son Haji dalam proses coaching nanti? Menurut saya ketiga-tiganya sangat penting, bagus ya. Tetapi dalam kesempatan coaching kali ini yang spesifik ingin diobservasi adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kira-kira menurut Pak Son Haji, indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut apa kira-kira? Yang saya mau menyampaikan permasalahannya dengan terbuka dan dari coach juga dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari dirinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Son Haji atas informasi awalnya. Selanjutnya mungkin silahkan Bapak-Bapak melakukan proses coaching. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Son Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bagaimana Pak Diki kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Son Haji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sebaliknya, sekarang ya karena di situasi hujan dan sebagainya sehat ya, semuanya. Baik Pak, ada ini bagaimana pada hari ini itu piket itu kelihatannya banyak yang kosong. Saya lihat anak-anak pada keluar gitu pada saat jam pelajaran dimulai gitu Pak. Alhamdulillah sih Pak, secara umum kegiatan piket ini lancar ya Pak. Cuma memang ada beberapa rekan guru nih yang tidak hadir. Kemudian ada juga yang hanya memberikan tugas saja Pak. Bahkan ada 2 orang ini tidak hadir di sekolah tanpa melakukan pemberitahuan gitu Pak. Nah ini yang membuat saya risau gitu Pak, karena saya sebagai guru piket merasa kewalahan gitu Pak. Ya. Kira-kira permasalahan apa yang akan Bapak bicarakan dalam kesempatan coaching ini Pak? Tadi Pak saya ingin saya merasa risau nih Pak, karena sebagai guru piket saya melihat bahwa proses pembelajaran di sekolah ini menurut saya kurang begitu kondusif Pak. Artinya banyak ketidakhadiran guru, dan ini berdampak kepada bagaimana anak-anak itu kemudian bahkan banyak yang tidak di kelas Pak. Mereka berkeliaran di kelas, ke kantin begitu Pak.
Nah ini Hmm, bagaimanapun kan saya tanggung jawab Pak sebagai guru piket. Nah saya ingin ngobrol nih dengan Bapak, mudah-mudahan setelah ngobrol ini saya dapat menemukan solusi dan kerisauan saya ini kemudian menjadi hilang. Begitu Pak. ya, ya. Terus apa yang Bapak Diki rasakan pada hari ini, Pak? Ya tadi Pak, saya merasa tidak nyaman sebenarnya Pak. Bagaimana melihat kondisi di sekolah Pak, di kelas juga anak-anak ini pada banyak ribut. Nah saya kan bagaimanapun nanti tersalahkan gitu Pak sebagai guru piket. Ya. Terus kira-kira Pak Diki yang diinginkan, Pak? Eh, saya sih sebetulnya ingin proses pembelajaran ini berjalan dengan kondusif gitu Pak. Artinya anak-anak belajar sebagaimana mestinya gitu. Karena itu menurut saya sih memang ini harus ada solusi Pak ya. Iya kalau saya sendiri sih menurut saya ini perlu ada campur tangan dari Bapak Kepala Sekolah gitu Pak. Bagaimana Bapak Sekolah itu harus membriefing nih guru-guru. Artinya mereka harus taat kepada aturan dan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu menurut saya juga ini harusnya memang ada ada komitmen juga Pak dari para wali kelas misalnya untuk mengingatkan anak didiknya tuh yang menjadi binaannya itu agar mereka tetap mau belajar gitu Pak, walaupun mungkin guru tidak ada, seperti itu Pak. Ya, kalau kita mengambil dari untuk mencapai level 9, kira-kira guru-guru kita itu ada di angka berapa ya? Kalau sih saya sebenarnya agak bingung ya kalau harus menilai rekan-rekan itu. Tapi kalaupun memang harus terpaksa, menurut saya ada di level 7 gitu Pak, mungkin Pak. Karena apa? Karena guru saya lihat belum melaksanakan dengan baik dan belum memiliki kesadaran penuh gitu Pak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ya. Kalau di level 7, menurut Pak Deki, apa yang diinginkan guru-guru berada di level berapa? Ya minimal itu ada di level 9 Pak. Karena itu mendekati apa yang memang ideal ya di level 10 itu Pak. Bagaimana kalau umpamanya di level tersebut, di angka 8 tersebut? Jadi perlu ada tindakan-tindakan Pak, perlu ada perlakuan-perlakuan. Tadi bagaimana saya kira harus ada rapat koordinasi misal Pak yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah yang memang beliau kan sebagai pembina juga, sehingga mengingatkan guru-guru mengenai tugas dan kewajibannya yang memang mereka itu sudah komitmen Pak dari awal itu untuk melaksanakan tugasnya. Jadi memang ini guru-guru ini menurut saya harus diingatkan kembali Pak mengenai apa tugas dan kewajibannya, dan ini mungkin lebih bijaksana, lebih bijak kalau memang Bapak Kepala Sekolah nih yang melakukannya Pak, gitu, yang punya kewenangan dalam hal ini. Ya. Untuk harapan apa Bapak dapat dilakukan agar Bapak ini membantu sampai ke angka 8 Pak? Kalau di level itu untuk mencapai level 8 ya Pak ya. Iya. Saya kalau di level 8 itu kan atau level 9 justru guru sudah siap Pak dalam pembelajaran, sudah sadar diri dan melaksanakan tugas juga tidak hadir harus laporan juga ini kepada kepala sekolah gitu Pak misalnya. Ya. Kalau dari pengamatan Pak Diki, guru-guru senang diperlakukan seperti apa ya, supaya bisa nanti bertanggung jawab dan terhadap tugasnya? Menurut saya kan guru itu sudah pada dewasa ya Pak ya.
Jadi sebetulnya mereka tidak harus diingatkan dengan cara-cara seperti kita mengingatkan kepada murid misalnya Pak. Saya perlu ada pendekatan yang dilakukan, pendekatan secara kekeluargaan mungkin Pak ya, sehingga guru itu merasa tidak tersinggung ketika dia diingatkan, tapi justru muncul kesadaran dari dirinya sendiri sehingga bisa melaksanakan tugasnya itu dengan penuh rasa tanggung jawab gitu Pak. Ya. Terus bagaimana menurut Pak Diki setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, dari Bapak Diki telah memberikan penilaian tadi, kira-kira Pak Diki bisa melakukan hal tersebut? Setelah kita melakukan itu, jadi untuk ini saya Pak secepatnya akan meminta mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengadakan rapat dinas Pak, agar dalam rapat dinas itu membahas secara umum, artinya semuanya juga bisa diingatkan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana tugas dan tanggung jawab guru Pak untuk hadir di sekolah gitu Pak, untuk dapat mengajar. Ini seperti itu Pak. Ya. Terus dalam gambaran Pak Diki, waktu yang bakal seperti apa kalau umpamanya itu sudah dikondisikan Pak? Kedepannya saya kira kalau memang sudah terkondisikan dengan itu, saya melihat bahwa nanti proses pembelajaran di sekolah ini relatif akan lebih kondusif begitu Pak Son. Ya. Terus kira-kira untuk waktu yang tepat bisa dilakukan? Saya secepatnya Pak, saya akan menghadap kepada kepala sekolah, akan ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah agar segera melakukan pendekatan ataupun langkah-langkah untuk melakukan koordinasi lah seperti itu kepada guru-guru, sehingga guru-guru itu kemudian bisa memegang kembali komitmennya, dapat hadir di sekolah dan juga bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar yang memang sudah menjadi tugasnya. Menurut saya sih seperti itu Pak ya. Iya. Siap lah. Baik. Mendapatkan dari kita atas obrolannya. Tadi kita ngobrol lagi setelah aksi dilakukan, perubahan apa yang di sekolah? Iya Pak, alhamdulillah saya sekarang lebih merasa lega sebetulnya, karena tadi mungkin ada solusi yang bisa saya. Ya, terima kasih Pak pertemuannya. Ya sama-sama Pak, saya juga mengucapkan terima kasih nih Bapak sudah mau memberikan sebuah pencerahan juga nih, muncul saya ke pencerahan dari setelah mengobrol dari Bapak begitu Pak. Terima kasih Pak Son Haji. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Deki, Pak Son Haji tadi sudah selesai melakukan sesi coachingnya. Untuk Pak Son Haji mungkin sebagai coach, saya mau bertanya dulu Pak sebentar nih untuk pasca observasinya nih Pak. Kira-kira tadi pada Pak Son Haji, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi sudah disampaikan? Apakah Koci mau menyampaikan permasalahannya dengan terbuka kepada Pak Son Haji, dan apakah Koci juga dapat menemukan solusinya, yang solusi dari permasalahannya yang keluar dari dari pemikiran dirinya sendiri? Kira-kira hal itu terlihat tadi nggak Pak Son? Ya,
saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, bisa membuat coach menceritakan permasalahannya dengan terbuka dan lepas, dan coach juga pada akhirnya mampu menemukan solusi dari permasalahan dari dirinya sendiri. Oke. Bapak sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Pak Deki juga sebagai coachingnya juga sudah luar biasa. Ini berdasarkan catatan saya, mungkin dari mulai tadi pra supervisi sampai pada pelaksanaan observasi yang dilakukan, bapak-bapak ini sudah memperlihatkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Terutama mungkin Pak Son Haji, karena posisinya sebagai coach, saya mengapresiasi sekali. Saya melihat Bapak sudah mampu fokus pada kompetensi yang yang ingin dikembangkan sebagaimana tadi disampaikan di prasupervisi. Selain itu juga saya juga sudah melihat proses alur tirta itu sudah mengalir gitu ya, dari pelaksanaan coaching tadi. Baik Bapak-bapak, selanjutnya mungkin untuk Pak Son Haji kembali, ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Son Haji kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, Pak. Oke, baiklah. Dengan demikian hasil observasi dari pelaksanaan coaching saya cukupkan Bapak-bapak semuanya. Terima kasih kepada Pak Son Haji sebagai coach dan juga kepada Pak Deki sebagai coaching. Mungkin saya tutup saja untuk kegiatan hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.